Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misrah Nurillah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ingin memaparkan mengenai konsep dasar penelitian dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Selamat menonton. Konsep dasar penelitian. A. Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan berpikir ilmiah apabila mengikuti langkah-langkah atau prosedur dari metode ilmiah itu sendiri. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. B. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama adalah hakikat. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Yang kedua adalah tujuan penelitian pendidikan. Secara umum, beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai termasuk penelitian pendidikan adalah: yang pertama adalah memperoleh informasi baru. Untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang pendidikan dilakukan melalui pendidikan. Yang kedua adalah mengembangkan dan menjelaskan, yaitu mengembangkan hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian pendidikan, berarti mengembangkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah menerangkan, memprediksi, dan mengkontrol suatu ubahan. Ubahan yang di dalam istilah penelitian tersebut disebut dengan variabel. Variabel adalah gejala yang diteliti. Yang ketiga adalah fungsi penelitian pendidikan. Secara umum, penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. C. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Sebelumnya, ada dua metode penelitian, yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian. Yang terbagi jadi dua, yaitu eksperimental yang terdiri dari eksperimental murni, kuasi, dan lemah. Yang kedua adalah non-eksperimental yang terdiri dari deskriptif, korelasional, dan survei. Metode yang kedua adalah metode kualitatif, yaitu menggunakan teknik analisis yang mendalam dengan cara mengkaji satu persatu masalah yang ada dalam kasus. Jenis metode penelitian kualitatif ada dua, yaitu interaktif yang terdiri dari etnografis, historis, fenomenologis, dan studi kasus. Yang kedua adalah non-interaktif yang terdiri dari analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang kedua adalah penelitian korelasi, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran pada kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mencoba meneliti atau ada tidaknya hubungan sebab akibat dari suatu kasus. Yang keempat adalah penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas atau yang biasa disingkat dengan PTK. Penelitian ini adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sengaja dirancang untuk dilakukan oleh siswa dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah penelitian pengembangan atau R&D. Untuk penelitian pengembangan ini bermaksud untuk mengembangkan produk-produk yang efektif di sekolah seperti materi,
materi ajar, seperangkat tujuan perilaku, materi pelatihan guru, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penelitian mixed method. Mixed method research adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian campuran. D. Komponen-komponen proposal penelitian. Komponen-komponen proposal penelitian terdiri atas 1. Judul, 2. Latar belakang masalah, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Tinjauan pustaka, 7. Kerangka konsep dan hipotesis, 8. Metode penelitian, 9. Jadwal dan lokasi penelitian, 10. Daftar pustaka atau rujukan, yang terakhir adalah lampiran. E. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Untuk melaksanakan penelitian diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Terdapat 3 garis besar tahapan-tahapan penelitian, yaitu tahap perencanaan yang terdiri dari pemilihan tema atau topik, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, menyusun rencana penelitian. Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Setelah melakukan tahap persiapan, seorang peneliti selanjutnya melakukan tahap pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi dari pengumpulan data dan analisis data. Tahapan yang ketiga adalah tahapan penulisan laporan, yaitu tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahapan ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis ataupun diketik. F. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Di sini saya memberikan beberapa contoh beberapa hambatan dalam proses penelitian pendidikan beserta solusinya. Yang pertama adalah sering terjadi peristiwa atau fenomena yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam proses penelitian. Misalnya data yang diperoleh mengambang sehingga memperlambat proses penelitian. Solusinya adalah peneliti harus mengumpulkan lebih banyak lagi data yang sesuai sehingga keraguan itu terjawab. Hambatan yang kedua menurut saya adalah terkadang terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan sehingga mempersulit jalannya penelitian. Solusinya di sini adalah peneliti harus siap siaga menerima kemungkinan yang akan terjadi dengan menyiapkan sarana, prasarana, dan alat-alat yang mungkin diperlukan. Hambatan yang ketiga adalah apabila cara-cara berpikir yang berbeda yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan antara peneliti. Solusinya adalah para peneliti harus kembali membahas dan menggali hal tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang sesuai. Yang keempat adalah terkadang terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan yang menghambat proses penelitian. Misalnya terjadi fenomena alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Solusinya adalah peneliti harus selalu siaga menerima keadaan yang mungkin terjadi saat melakukan penelitian. Baik, sekian dari saya mengenai konsep dasar penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.